Kedua warga Ciamis kaget mengetahui bahwa mereka memiliki pinjaman di bank hingga mencapai total 16 miliar rupiah. Padahal, mereka tidak pernah merasa meminjam ke bank tersebut. Kedua korban adalah Wakil Ketua PACGP Ansor Kecamatan Cipaku Asep Sunandar dan Bendahara MWC Nu Cipaku Yusuf Pauzi SPT. Data di KTP mereka dicatut dan disalahgunakan untuk meminjam uang ke bank di Bandung dan Jakarta. Karena merasa sangat dirugikan, keduanya pun melaporkan kejadian ini ke Polres Ciamis, Senin tanggal 20 Juni tahun 2022 siang. Kepada wartawan, Asep Sunandar menjelaskan kronologis kejadiannya. Menurut dia, awal terungkapnya kejadian ini pada akhir tahun 2021. Saat itu dirinya baru tahu saat di-checking oleh Bank BNI Ciamis. Namun saat diperiksa oleh pihak Bank BNI, ada pinjaman di bank lain atas nama dirinya. Ia pun mengaku kaget karena tidak merasa meminjam ke bank tersebut. Saya jelas kaget karena tidak merasa meminjam ke bank tersebut, papar Asep yang merupakan warga Dusun Cikananga RT 06 RT 03 Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, dirinya langsung melakukan pengecekan ke Otoritas Jasa Keuangan OJK Tasikmalaya, dan di sana terungkap keseluruhannya. Diketahui bahwa pada tanggal 30 November tahun 2021 ada pinjaman uang 2 miliar rupiah namun sudah lunas yaitu di Bank JT. Saya tidak mempermasalahkan karena lunas, namun ternyata saat di-checking oleh Bank Mandiri Ciamis, ada pinjaman lagi dari Bank JT senilai 2 miliar rupiah lagi, paparnya. Lebih kaget lagi, pada tanggal 23 Mei tahun 2022 masih ada lagi pinjaman tapi berbeda bank yakni di Bank VI dan belum lunas ada tanggungan. Nilainya sama 2 miliar rupiah. Asep pun mengaku heran kenapa bisa berulang lagi, sehingga dirinya menjadi kesulitan meminjam ke bank lain. Karena itu saya memutuskan untuk melangkah lebih jauh lapor ke Polres Ciamis, ungkapnya. Hal yang serupa juga dialami Yusuf Pauzi SPT. Namun ia hanya di satu bank saja, yakni di Bank JT saja. Pertama November tahun 2021 2 miliar rupiah sudah lunas, keduanya Maret tahun 2022 2 miliar rupiah lunas dan Mei tahun 2022 2 miliar rupiah tapi belum lunas. Semua itu terungkap di bulan Juni tahun 2022 saat saya ke Bank BNI Ciamis dan di checking, diketahui adanya pinjaman ke Bank JT dengan total seluruhnya 8 miliar rupiah, paparnya. Sama dengan Asep, Yusuf juga sangat kaget mengetahui hal tersebut karena merasa belum pernah meminjam ke Bank JT. Kenapa bisa biodatanya KTP asli, NIK-nya ada di bank tersebut, herannya. Saya dari PCNU Kabupaten Ciamis, selaku sekretaris PCNU. Datang ke Kapolres untuk mendampingi warga NU yang namanya identitasnya dicatut oleh beberapa bank dan digunakan untuk meminjam uang. Padahal beliau-beliau yang tercatat itu Pak Asep Sunandar dan Pak Yusuf Pauzi tidak pernah meminjam ke bank tersebut. Hal itu terjadi dikarenakan setelah menerima informasi dan cross check ke pihak OJK bahwa mereka punya pinjaman aktif ke bank yang tersebut. Saya sangat heran. Dalam satu kawasan, satu kecamatan ada 2 orang. Ini yang lapor, yang tidak lapor. Kok kenapa banyak warga NU, ada warga NU yang dicatut dengan mudahnya mencatut identitas. Total uang yang saya terima, informasi yang saya terima, yang dari 2 orang itu masing-masing 8 miliar. Berarti kalau dijumlahkan 16 miliar. Mudah-mudahan saya berharap untuk ditanggapi dan diproses secara hukum. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Ini data-data yang sangat pribadi sampai bisa bertebaran atau berseliweran di mana-mana. Ditakutkan banyak korban, apalagi korban-korban itu yang tidak melapor atau memang tidak tahu sama sekali. Dalam rangka ada warga kita di Ciamis ini mengurus Nahdlatul Ulama. Yang pertama, Saudara Yusuf Pauzi beralamat di daerah Cipaku, Kabupaten Ciamis, dan Bapak Asep Sunandar di Cipaku, Ciamis, Kabupaten Ciamis, ingin melaporkan dugaan tindak pidana perbankan dan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh
salah satu bank yang berdomisili di Jakarta dan di Bandung dengan inisial J dan V. Jadi kedatangan kita di sini menyangkut saudara Yusuf Fauzi ini. Pertama, beliau datang ke Bank BNI di Kabupaten Ciamis dan ke Bank Mandiri. Setelah bertanya ke Bank Mandiri dan Bank BNI, ternyata beliau ini dalam status BI checklist gitu, sehingga saudara Yusuf Fauzi dan Asep Sunandar merasa ada apa ini, saya belum pernah berurusan dengan bank sebelumnya di Ciamis, sekarang ada BI checklist. Nah, akhirnya mereka berangkat ke OJK Tasikmalaya. Jadi mempertanyakan tentang ada informasi bahwa tercantum nama beliau yang meminjam uang gitu, fasilitas kredit atas nama Pak Yusuf Fauzi gitu. Ternyata di sana memang ada tertulis nama beliau, ada namanya, tapi sekali lagi Pak Yusuf Fauzi dan Pak Asep Sunandar tidak pernah meminjam uang sebanyak totalnya itu 8 miliar rupiah ya, di bank yang ada di daerah Ciamis. Nah, itulah yang kita khawatirkan, ada mafia perbankan yang sengaja memperoleh data secara ilegal saudara Yusuf Fauzi dan Pak Asep Sunandar untuk dipakai minjam uang. Itulah kerugian yang sangat besar nih. Ini paling bahaya ini, ada sindikat mafia perbankan ini beredar di daerah Ciamis. Itu yang kita ingin usut ke Polres ini supaya terang benderang siapa oknum yang terlibat dalam konteks pemalsuan data klien kami ini. Begitu. Makanya kami dari pihak LPBNU mensupport ini supaya Bapak Kapolres dengan segera bisa mengusut tuntas masalah ini. Supaya di Ciamis ini tidak bergejolak karena isu ini masyarakat. Uang tidak dipinjam tapi KTP-nya dipakai orang.